Saya akan memberikan contoh ya, demo tentang melihat margin dari laporan penjualan. Jadi ini kita berada di back office ya, ini udah login dan saya login memiliki otoritas melihat laporan. Jadi tidak semua user itu bisa melihat laporan. Hanya user-user yang diberi otoritas untuk melihat laporan, dia bisa akses ke laporan. Di sini ada laporan ya, ini laporan dalam format PDF dan ini dalam format HTML. Isinya sama aja. Nah, cuma kalau PDF kan mungkin untuk di print ya, untuk di print, dikirim. Nah, kalau ini laporan yang dalam bentuk HTML-nya kita buka ya, kita coba buka. Kita buka, ini di sini laporan format HTML ini ada sales penjualan ya. Kalau yang sebelah kanannya ini purchase atau belanja. Nah, kita fokusnya di sales. Ini ada nama toko. Jadi kalau toko Anda itu tidak satu ya, ada beberapa toko. Itu nanti di sini berjajar ya. Di sini tinggal pilih aja. Bisa beberapa dipilih bersamaan. Nah, kalau kita tidak pilih berarti semua. Nah, kebetulan ini sebenarnya cuma satu gudang, tapi dia ada dua ini ya. Yang satu kasir, yang ini nih ya 9100 ini kasir. Kalau yang ini penjualan lewat back office. Nah, penjualan lewat back office itu lebih komplit. Dia itu bedanya dengan kasir. Kalau kasir kan pembelinya kita tahu atau tidak tuh nggak ada masalah. Ya, tapi kalau back office ini, penjualan lewat back office ini pembelinya harus di-input. Kenapa? Karena terkait dengan pengiriman. Nah, ini kita tidak usah milih, berarti semua kita lihat ya. Nah, kalau pelanggan kita masukkan, yang pelanggan ya, ini kita masukkan, maka kita mau melihat laporan penjualan ke pelanggan tertentu saja. Tapi kalau kita tidak isi, ini semua. Kemudian ada status juga ya, status yang sudah selesai atau yang sedang dikirim atau dan lain-lain ya. Ini kita biarkan saja. Nah, ini ada tanggal dari ya, dengan tanggal sampai ya. Nah, ini kita mau melihat misalnya bulan Januari. Ini kita geser ke Januari tanggal 1. Nah, ini kita lihat nih jamnya nih jam tengah malam ya. Jadi dari awal tanggal 1 ya. Nah, yang kedua ini sampai. Kalau Januari kita pilih tanggal 31, ini kan tanggal 31 malam ya, pagi-pagi ya, bukan apa. Jadi tanggal 31-nya malah nggak ngikut. Di sini juga ini jangan lupa ada tanda sama dengan, di sini nggak ada. Jadi kalau kita mau melihat sampai dengan tanggal 31, ini kita pilih yang tanggal 1 di bulan berikutnya. Nah, seperti ini. Nah, kalau seperti ini kita bisa melihat keseluruhan di bulan Januari ya. Ini kita run. Oh ya, ini urutan ini bisa dirubah-rubah ya, mau kita lihat nilainya, mau dari namanya ya, sortingnya ya. Sekarang biarkan ada kuantitas terjual. Ini kita klik. Nah, ini di sini ada laporannya ya dalam format HTML. Ini kita lihat di sini nama produk, ini toko ya. Kalau tokonya tidak, ini kebetulan memang datanya cuma di toko ini ya. Yang satu lagi tuh yang back office, dia kebetulan nggak masuk ya, nggak dimasukkan maksudnya, nggak ada datanya. Ini produk, ini jumlah yang terjual, ini nilai terjual. Nah, ini cost nih. Nah, selisih dari nilai terjual dengan costnya ini margin ya. Nah, ini kita jumlah, nanti kita bisa lihat nih totalnya nih, ini subtotal nih totalnya ya. Kalau ada beberapa toko, nah ini nanti total seluruhnya ya. Jadi ini total terjual, ini costnya ya, baru kita dapat marginnya. Jadi margin ini selisih dari nilai terjual dengan costnya ya. Berarti di sini kan yang penting ini kalau data terjual kan data penjualan kita ya, harga dengan dikali dengan jumlah ya. Nah, kalau harga jual maksudnya. Nah, kalau cost ini harga beli atau apa ya, unit cost ya. Dia itu data cost ini adanya di data inventaris. Nah, data inventaris itu data inventaris itu kan bisa kita peroleh itu ketika kita belanja lalu kita terima barang itu, maka muncullah data inventaris. Atau data itu kita munculkan secara langsung ya, tanpa belanja ya. Nah, itu muncul juga nanti data inventaris. Misalnya kita lihat di minerale ini, mineral yang botol ini ya, kita mau lihat. Nah, ini kita klik nih. Nah, kita klik, ini kan data
data barang ya. Nah, data barang ini bisa ya ini ada macam-macam ya, ada menu macam-macam. Di sini ada ringkasan inventaris nih, bagian sini ya. Ini kita klik. Nah, setelah kita klik, dia di gudang ini total jumlah ya, stok kita tuh ada 62. Kemudian ini kita klik, di dalamnya ini kan ada inventaris ya. Ini yang diterima tanggal sekian, ini yang diterima tanggal sekian, dia tinggal satu yang mungkin sebelumnya banyak ya. Nah, ini sudah habis, yang bawah ini mungkin sudah habis ya. Nah, kita lihat yang ini nih, data inventaris yang ini, yang jumlahnya paling banyak nih, di sini 15 ya. Ini kita klik. Nah, ini ada unit cost 4.500. Nah, inilah yang nanti digunakan untuk menghitung margin. Nah, ini misalnya ya, ini kita balik lagi ya ke produk ini ya. Nah, ini kita klik produk ini. Nah, ini kalau kita tambah cepat barang inventaris tanpa belanja, ini kan ada tambah cepat nih. Jadi kita buat inventaris ya, tapi tambah cepat ya. Ini kita, nah ini tanpa belanja, ini ada unit cost nih. Ini diisi nih, seolah-olah kita belinya berapa, kita memperoleh barang itu berapa biayanya. Ini kita masukkan di sini. Ini penting untuk menghitung margin. Atau kalau kita dari belanja, nih kita ambil contoh misalkan kita belanja ya, kita balik ke misalkan halaman utama nih. Di sini ada daftar pesanan. Ini belanja ya, kita mau cek ya belanja. Nah, ini ada purchase belanja, ini ada penjualan. Ini penjualan kita tidak pilih, yang purchase kita pilih semua dulu ya. Purchase ya, itu kita cari. Nah, ini kan purchase nih. Ini ada yang selesai udah ya, kita enggak. Ini ada yang disetujui ini barang itu akan kita terima nih. Jadi belanja ini barang itu akan kita terima. Ini ada tombol terima nih. Kita terima ke gudang yang ini, karena memang tujuannya gudang ini. Ini kita terima ya. Nah, ini terima produknya ini udah ya, kita terima langsung produk, pilih ini ya, pilih ini, terus kemudian nah ini kita mau nerima barang. Ini kan tadi kan kita belanja monde ya, ini juga monde ini ya. Nanti kita letakkan di mana jumlah yang mau diterima 50. Nah, ini ada harga persatuan nih, ini unit cost nih, sama nih, ini unit cost ya, ini unit cost nih ya, ini juga sama unit cost. Nah, kalau misalkan kita terima, kita taruh misalkan di D0 ya, ini ya, kita masukkan di sini, kita masukkan di misalkan D ya, C-nya lah misalnya ya. Kita masukkan, ini udah kita masukkan. Ini ada nilainya ya, nilai unit cost-nya ya, yang kita peroleh barang itu ya, persatuannya ya. Ini kita terima produk itu ya, masuk ke gudang. Setelah kita terima ya, ini kan ada barang inventaris nih, nih barang inventaris ID, barang inventaris. Ini kalau kita klik nih ya, yang ini ya, kita klik ya. Nah, kita klik, ini 7.500 unit cost ini. Ini ada unit cost. Nah, jadi selama unit cost ini ada, ya, ini bisa kita hitung marginnya. Nah, ini marginnya. Ini bisa kita hitung selama unit cost-nya ada. Nah, sekarang kita coba dengan yang PDF ya. Ini kita kembali ke ini ya, ke halaman utama. Ini ada laporan PDF. Sebenarnya sama saja. Ini sama saja, cuma dia formatnya PDF. Nah, kita lihat di bulan 1 ya. Bulan 1 kita kembali di tanggal 1 ya. Ini sampainya ini karena itu awal jam 12 malam, jadi di tanggal 1 Februari. Nah, ini full semua di bulan 1 ya, tanggalnya. Nah, ini sama dengan yang tadi, nah, enggak berbeda.